mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah cerita rakyat yang berasal dari daerah Jawa Tengah, Indonesia. Pasti banyak di antara kita semua familiar dengan cerita ini. Cerita rakyat yang akan saya sampaikan berjudul Timun Mas. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita Timun Mas ini? Untuk itu, mari kita simak cerita Timun Mas bersama-sama. Alkisah. Di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, ia hidup sebatang kara. Karena tidak mempunyai anak, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepiannya. Namun, harapan itu telah pupus karena suaminya yang telah meninggal dunia. Ia hanya menunggu keajaiban untuk bisa mendapatkan seorang anak. Ia sangat berharap keajaiban itu akan terjadi padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya untuk pergi ke hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon yang besar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku? Namun, perempuan parubaya itu berusaha menepis keraguan. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan itu di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tetapi ternyata hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya. Apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Mbok Srini pun tersentak kaget seraya membalikan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan Raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Lagi pula, kau sudah tua dan peot. Dagingmu pasti tidak enak dan alot. Bisa-bisa gigiku sakit saat menyantapmu. Hahaha. Hei, bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar, Tuan Raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak, kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku. Hahaha. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab. Baiklah Tuan Raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Begitu Mbok Srini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang.
Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun masak, Mbok Srini memetiknya, lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan susah payah karena berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu. Ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Cuk cuk cuk, jangan menangis anakku sayang, Timun Mas. Perempuan paruh baya itu tak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Janda tua itu sangat bangga karena selain cantik, putrinya juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan perangai yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa 1 minggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya itu. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Mas bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih? Sebenarnya Mbok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anak sematawayangnya itu ikut bersedih. Namun karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan perihal asal-usul Timun Mas yang selama ini ia rahasiakan. Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu. Rahasia apa, Bu? Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu. Apa maksud ibu? Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam, bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas tersentak kaget, seolah-olah tidak percaya. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu. Timun sangat sayang kepada ibu. Ibu telah mendidik dan membesarkan Timun. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Srini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tentu tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini.
Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Setelah Mbok Srini menyatakan berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan. Apa yang bisa kubantu Mbok Srini? Mbok Srini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh anaknya. Mendengar cerita Mbok Srini, pertapa itu pun bersedia membantu. Berikanlah bungkusan ini kepada anakku. Dalam bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Setelah mendapat penjelasan itu, Mbok Srini pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Mbok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapan. Mbok Srini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang ia memanggil Timun Mas. Timun Mas pun keluar, lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah ibu sampaikan kepadamu. Baik, Bu. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar lagi untuk segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Emas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kelelahan. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama, Timun Mas menebar biji timun yang telah diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, ladang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menyebarkannya. Seketika itu pula,
Hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Namun, raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Maka, selamatlah Timun Mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan kembali menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas akhirnya hidup berbahagia. Sekian kisah cerita rakyat yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.